Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Engineering Study. Baik, di video kali ini seperti biasa masih edisi belajar. Materi hari ini kita mau membahas tentang viskositas ya. Viskositas sebuah fluida. Jadi viskositas itu merupakan sebuah dari sifat sebuah fluida untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak ataupun mengalir ya. Jadi semua fluida itu mempunyai viskositas, baik itu air, kemudian udara ataupun oli, minyak ya. Nah, sini viskositas ini ada viskositas dinamik. Viskositas dinamik atau mu itu sebuah aksara Yunani. Jadi mu ini adalah sebuah properties dari sebuah fluida, viskositas dari fluida. Nah, mu ini merupakan sebuah penghubung dari tegangan geser ya. Tegangan geser dari sebuah fluida adalah mu dikali dengan du per dy ya. dy. du per dy. Ya. Jadi ketika fluida itu diberi gradien tekanan tadi itu, gradien tekanan du per dy itu yang mana itu adalah ketika fluida diberi gaya ataupun force, maka di sini ada profil kecepatan u terhadap y. Nah, ini adalah linearitasnya dari sebuah du per dy. Jadi gitu. Nah, sebagai contoh sebuah air pada temperatur 60 derajat Celcius itu diberi tegangan geser, kemudian dia akan bergerak sejauh du per dy ya. Jadi semakin besar tegangan gesernya, dia semakin besar juga du per dy. Nah, itu adalah sifat dari fluida apa? Fluida Newtonian ya, fluida Newtonian. Nah, fluida di sini ada dua, ada fluida Newtonian dan fluida non Newtonian. Nah, fluida Newtonian adalah sebuah zat cair yang memiliki tegangan geser sebanding dengan gradien kecepatan normalnya. Jadi sebanding dengan gradien kecepatannya. Nah, kalau crude oil misalnya minyak diberi tegangan geser, dia hanya sedikit bergeraknya karena viskositasnya lebih besar ya. Kemudian air di 100 derajat Fahrenheit dia hanya diberi sedikit saja tekanannya, maka dia akan bergerak dengan lebih besar gradien kecepatannya. Begitu juga udara itu sedikit saja diberikan tekanan, itu dia akan bergerak du per dy nya lebih besar gitu. Jadi fluida Newtonian itu adalah perbandingan tegangan gesernya dia sebanding dengan gradien kecepatan normalnya dia. Jadi gitu ya. Terus bagaimana dengan fluida yang tidak linier ya? Misalnya contohnya ada sebuah pasta gigi misalnya. Kalau kita pencet pasta gigi, kita berikan F, kita berikan gaya, kadang kita mencet agak keras baru dia pasta itu keluar ataupun bergerak keluar. Nah, ini adalah fluida non Newtonian ya. Dia pergerakannya dia itu tidak sama dengan tegangan geser yang diberikan. Ada lagi contohnya misalnya madu misalnya ya. Madu itu ketika kita tuang, kita beri tegangan geser sedikit, itu dia akan ngalir. Tapi kalau diberi agak banyak,
misalnya kita aduk ya, madu itu kalau kita aduk itu berat, terasa berat, jadi kita harus memberikan F ataupun gayanya lebih tinggi, jadi gradien kecepatannya bisa seperti ini, melengkung. Jadi ketika kita kasih gaya F-nya itu lebih banyak, dia akan bergeraknya hanya sedikit ya. Ini itu sifat dari madu. Misalnya ada juga kayak ini, kalau fluida mayones misalnya. Kalau mayones dia kita beri kita tuang, misalnya kita tuang itu tidak keluar ya, tapi kalau kita aduk misalnya, nah dia ketika kita aduk baru dia bisa mau keluar dia ya, mau bergerak sebesar F yang kita berikan. Nah jadi gitu, jadi gradien kecepatannya lebih melengkung deh ya. Jadi kalau yang fluida Newtonian itu linear. Kalau gradien kecepatan tegangan gesernya itu sebanding dengan gradien kecepatan membentuk garis linear ya, berarti itu fluidanya Newtonian. Seperti oli, minyak, kemudian air ya, yang Newtonian ini. Ada oli, minyak, kemudian air. Nah kalau yang non Newtonian ada apa aja? Non Newtonian itu ada, contohnya ada pasta ya. Kemudian ada madu, kemudian ada mayones ya. Nah itu fluida Newtonian, non Newtonian ya. Jadi Newtonian tadi dia akan bergerak, tegangan geser tadi itu sebanding dengan gradien kecepatan. Gradien kecepatan itu adalah perubahan kecepatan terjalan tempuh aliran. Contohnya tadi yang di atas ini, ketika diberi force maka terbentuk sebuah gradien kecepatan terhadap Y ya. Jadi gitu. Ini untuk viskositas ya. Nah, masuk ke pokok bahasan sistem dan volume kontrol ya. Jadi sebuah sistem itu sebuah kuantitas materi atau wilayah dalam sebuah ruangan. Massa atau daerah di luar sistem itu sendiri disebut sebuah lingkungan atau surrounding ya. Permukaan nyata atau imajiner yang memisahkan sistem dan lingkungan disebut batasnya, boundary-nya. Ya. Jadi sistem ini misalnya di sini ada nozzle ya. Sini ada nozzle. Seperti di sini ada nozzle. Nozzle itu yang di mana sebut sistem itu adalah di dalam dalam batas garis-garis merah ini ada CV-nya. Volume kontrolnya di sini, CV-nya, kontrol volumenya. Di sistemnya di dalam ini. Kemudian boundary-nya ada batas-batas antara imaginary-nya, antara sistem dan lingkungannya. Nah, di sekitar nozzle-nya ini adalah surrounding-nya, lingkungannya. Ya. Sistem terbuka atau volume kontrol adalah wilayah yang dipilih dalam ruang, biasanya membungkus perangkat yang melibatkan aliran massa seperti kompresor, turbin ataupun nozzle. Jadi di dalam ini adalah sebuah sistem, kemudian bagian imaginary-nya adalah boundary ya, jadi yang memisahkan antara sistem dan lingkungan adalah boundary. Kemudian batas tuh ya, batas boundary ataupun batas. Kemudian real boundary-nya ya covernya di sini.
ya. Kemudian kalau di sini ada sistem gas kemudian dipanaskan, perubahan boundary-nya di sini ada moving boundary-nya dipanaskan. Nah, di dalamnya itu adalah sistem ada gasnya di dalamnya. Nah, ini ada kemudian yang di sebelah ini yang ketika dipanaskan gas itu menguap, ya sistemnya menjadi volumenya berubah ya, V-nya berubah, V-nya lebih besar ya. Volumenya dari sebuah gas itu lebih besar ya, karena boundary-nya akan bergerak, akan berubah ya boundary-nya. Jadi sebuah sistem itu dipisahkan dari batasannya, batas imaginary-nya, dan di luarnya itu adalah lingkungannya. Jadi ada sistem dan lingkungan ya. Kalau di motor bakar juga di dalam itu yang ada gas pembakarannya itu adalah sistemnya, kemudian lingkungannya yang di sekitar sekitar pembakaran, sekitar ruang bakarnya, sudah di luarnya. Batasnya mana? Batasnya ya batas boundary-nya ada batas imajiner, batas boundary aktualnya ya blok silindernya tadi itu. Kalau di motor bakar misalnya seperti itu ya. Ini adalah closed system with moving boundary ya. Jadi kalau pistonnya bergerak naik turun itu mirip di sini ini, karena bisa misalnya misalkan sebuah piston yang bergerak gitu. Jadi kemarin sudah kita bahas bahwasanya sebuah fluida itu ketika dipanaskan, gas itu kalau dipanaskan dia akan merubah ini ya, density-nya. Massa jenis fluida itu akan berubah ya. Kerapatan massa sebuah fluida itu akan berubah, sehingga fluida itu bergantung pada temperaturnya. Nah, kita ini dipanaskan, fixed boundary-nya tidak berubah, tapi ada imaginary boundary-nya akan ikut berubah dia ya. Volume gas tadi akan volume gasnya akan lebih banyak, sehingga pistonnya akan naik ya, propertiesnya berubah, rho-nya berubah. Nah, contohnya ada di kompresor, turbin, ataupun nozzle. Ini kalau ini gambarnya nozzle. Kalau kompresor bagaimana? Gambarnya sama, mirip. Kalau lambang kompresor juga sama, besar ke kecil. Turbinnya, kalau turbin dari kecil ke besar, nah itu turbin. Simbolnya, simbol ya. Jadi itu adalah sebuah sistem dan volume kontrol ya. Jadi kalian bisa paham mana itu sistem, mana sebuah boundary, mana sebuah lingkungan, mana batas sistemnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi boundary itu sebuah batas dari sebuah sistem dan lingkungannya. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita mau bahas tentang statika fluida ya. Statika fluida fokus ke tekanan fluida nanti ya. Nah, oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. See you the next video.